kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini hadir semua? Hadir. Oke, baik. Kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Pertemuan selanjutnya kemarin kita sudah melihat bahwa seperti apa cerita fantasi itu jika kita ingin menulis sebuah cerita fantasi. Nah, yang perlu Anda perhatikan semua sebelum menulis, yang pertama adalah kita harus menentukan ide. Kemudian yang kedua kita harus mengembangkan ide tersebut. Kemudian yang ketiga adalah membuat rangkaian peristiwa. Ya, membuat rangkaian peristiwa. Nah, kemarin Anda sudah melalui yang bagian pertama yaitu menemukan ide, kemudian yang kedua mengembangkan ide, kemudian yang ketiga adalah membuat rangkaian peristiwa. Daripada pagi hari ini kita akan mencoba mengembangkan rangkaian peristiwa menjadi sebuah teks cerita fantasi. Nah, baik, kemarin kita sudah membagi di bagian ketiga, jadi kita lanjutkan untuk hari ini pada bagian. Terima kasih untuk salah teknis tadi kan jadwal istirahat untuk masuk. Baik, Pak Guru lanjutkan kembali. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengembangkan sebuah teks cerita fantasi itu. Nah, pada pagi hari ini bagian yang akan kita pelajari kembali yaitu mengembangkan rangkaian peristiwa menjadi teks cerita fantasi. Nah, pada tahap sebelumnya Anda sudah mempelajari bagian menemukan ide, mengembangkan ide, kemudian membuat rangkaian peristiwa. Nah, ya baik, sebelum kita melanjutkan, Pak Guru akan membagikan LKPD ini. Nanti pada saat Pak Guru sudah membagikan LKPD ini, kelompok 1, kelompok 2. Nah, baik. Jadi yang perlu Anda lakukan pada siang hari ini yaitu melanjutkan dalam rangka mengembangkan rangkaian peristiwa menjadi teks cerita fantasi. Pada bagian mengembangkan rangkaian peristiwa dari sebuah teks cerita fantasi, Anda kemarin bilang bahwa cerita ini karena 3 paragraf saja, jadi kalian akan menentukan sekitar 15 menit durasi waktunya. Nah, baik, Pak Guru akan kasih waktu sekitar 15 menit untuk membuat rangkaian peristiwa. Baik, jadi dalam durasi waktu yang kemarin Anda sudah tentukan jadwalnya semua, sekitar 15 menit itu Anda sudah bisa mengembangkan rangkaian peristiwa tersebut menjadi sebuah teks cerita fantasi. Oke, baik, silakan dilanjutkan proyeknya. Ya, silakan kelompok secara bersama-sama ya. Kelompok mana yang mau tampil duluan? Berarti kita berurutan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan kelompok 5. Sepakat? Oke, silakan kelompok 1. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kelompok 1, kami akan mempromosikan hasil. Dudukan. Oke, baik, kita dengarkan bersama presentasi dari kelompok 1. Silakan dilanjutkan. Bentuk fantasi adalah sifat dan berbagai sebuah perkampungan Baik, dari kelompok 2 ada yang mau menanggapi mereka
baik. Tadi sudah disampaikan proyeknya di kelompok 1. Sekarang kelompok berapa yang mau tampil? Kelompok 2. Oke, baik. Silakan. Baik, dan berikutnya tadi presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Ya, baik, kelompok 3. Pokok adalah nama dan umum. Oke, jadi sebenarnya ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya bersahabat. Satu sudah jelas. Sudah. Kelompok berapa yang mau maju, yang mau tampil semua? Nah, kelompok 3. Kita kasih kesempatan kelompok 4 dulu, oke? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 4. Kami akan membacakan hasil kerja kami. Sepanjang saudaranya berdiri, sebuah mantra. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan adalah alur apa yang digunakan dalam cerita yang disajikan. Kemudian terima kasih. Lalu yang saya gunakan adalah alur Maju. Mana kelompok 5? Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Ya, silakan duduk. Baik, sekarang kelompok 4 sudah. Sekarang kelompok 3. Oke. Ya, baik, silakan. Baik. Oleh orang lain. Terima kasih waktu. Oke, baik, demikian presentasi dari kalian. Oke, baik, ada yang mau presentasi? Baik, kasih kesempatan. Kelompok berapa? Kelompok 1 ya, baik, kelompok 1. Ya. saya ingin menanyakan tema yang diangkat dalam presentasi tersebut adalah apa? Tema yang saya tangkap dalam presentasi ini adalah seorang anak yang rajin membantu orang tuanya. Bagaimana kelompok 1? Sudah jelas? Kelompok berapa lagi? Kelompok 5. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 4. Silakan jika ada yang mau bertanya. Jika temannya ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Suaranya. Ya bisa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang saya ingin bertanya siapa tokoh dan tokohnya seperti apa dalam teks cerita tersebut. Demikian dan terima kasih. Oh iya, baik. Nah, pokoknya. Tokoh dalam cerita saya adalah Niko dan Arko. Niko bersifat sombong, Arko bersifat baik dan hati. Ya, baik. Bagaimana? Gimana? Sudah jelas? Demikian presentasi saya. Baik. Baik. Anda sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya semua. Pak Guru memberikan sedikit masukan di sini. Nah, pada saat membuat sebuah teks cerita fantasi, perlu Anda memperhatikan adalah bagaimana struktur itu terbangun
terbangun dengan baik, kemudian ciri kebahagiaan itu ada di dalam sebuah cerita itu. Ya, struktur itu terdiri dari 3 baris. Ya, itu harus semua ada di bagian orientasinya seperti apa, kemudian di bagian komplikasinya seperti apa, kemudian di bagian resolusi seperti apa, kemudian kalimat-kalimat yang Anda perhatikan adalah harus sesuai dengan ciri kebahasaan. Kemudian bagaimana caranya kemudian kita menciptakan sebuah cerita? Mungkin masih ada ya. Nah, mari kita simpulkan secara bersama-sama. Nah, ada berapa langkah yang harus kita perhatikan pada saat ingin menulis sebuah teks dokumentasi? Ada berapa? Ada 5. Ada 5. Yang pertama itu apa? Iya, menemukan ide. Kemudian yang kedua, mengembangkan ide. Iya, setelah kita menemukan ide, kita mengembangkan ide. Yang ketiga, membuat peristiwa. Iya, kita membuat rangkaian peristiwa. Yang keempat, mengembangkan rangkaian peristiwa dan cerita narasi. Iya, berarti yang keempat mengembangkan ide tersebut menjadi sebuah teks serta narasi. Dan yang terakhir yang paling penting adalah jangan lupa kasih judul. Ya, supaya teman-teman tahu bahwa judul daripada teks cerita ini adalah seperti ini. Nah, baik. Jadi sebelum nanti yang Anda mempublikasikan kepada atau yang punya media sosial, kemudian nanti Pak Guru minta yang tadi teks evaluasinya nanti diperbaiki, direvisi kembali, masukan-masukan dari teman, kemudian dari Pak Guru sendiri, nanti ditempel di mading sekolah ya. Bisa? Bisa. Oke, jadi nanti ditempel di mading sekolah hasil daripada pekerjaan Anda. Tapi ingat, nanti disuntik kembali terlebih dahulu bagian mana yang seharusnya diperhatikan dan harus diperbaiki. Oke, baik, Anda sekarang kita mengerjakan evaluasi terlebih dahulu. Kita akan memberikan lembar evaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Lembar evaluasi ya. Jadi pada kondisi hari ini kita mempelajari bagaimana cara membuat dokumentasi. Pada pertemuan selanjutnya Anda harus menyusun teleponnya hasil pekerjaan, kemudian nanti ditempel di masing sekolah ya. Terus kita mengakhiri proses pembelajaran hari ini. Tadi sudah diawali dengan doa. Sebelum kita masing-masing, kita